ini kita akan melaksanakan pembelajaran kembali. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, Bu Adil ingin melakukan presensi terlebih dahulu. Oke, yang Bu Adil panggil namanya, mohon angkat tangan dan mengucapkan hadir. Good. Alika Putri, hadir. Arindi Putri, hadir. Arkan Rizky, hadir. Bayu Tanaya, hadir. Ika Nasya, hadir. Dava, hadir. Daniela Amira, hadir. Dewi Nur Samsia, hadir. Dewi Robi Abdul, hadir. Fahraza, hadir. Farin, hadir. Gama, hadir. Oh, hadir. Kaira Nasya, hadir. Muhammad Dani, hadir. Muhammad Kenzo, hadir. Muhammad Mirza, oh kenapa Mirza masuk? Lomba. Oh ada lomba. Oke. Mirza juga masuk. Muhammad Nawaf, hadir. Nabihan, hadir. Nabila salah semangat ya hari ini. Nabila, hadir. Najwa Aisyah, hadir. Najwa Aulia. Yang satu sudah pindah. Oh Najwa Aulianya sudah pindah. Oh Najwa Aulia. Oh ini Najwa Aulia ya. Nesya Adara. Nikomang, lomba. Oh lomba juga. Putri, hadir. Reina, hadir. Satria, hadir. Rizal, oke. Berarti hari ini yang tidak hadir Mirza dan Alin karena lomba. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang mau memimpin doa?
kelancaran dan dijauhkan dari gangguan cimamin. Betul sekali. Nah, oke, Bu Adel mau bercerita sedikit. Tadi waktu berangkat ke sekolah, Bu Adel itu lewat sebuah sungai. Nah, di sungai itu banyak sekali sampah di sana dan membuat aliran sungainya itu mampet, bau lagi di sekitar sungainya. Kira-kira itu kalau ada ada sungai yang kotor seperti itu mengganggu kehidupan manusia enggak? Mengganggu ya, soalnya waktu ada lewat itu masya Allah baunya sangat menyengat dan mengganggu bagi penciuman. Nah, keadaan seperti itu namanya adalah permasalahan lingkungan. Sungai yang kotor itu termasuk permasalahan lingkungan. Lingkungan kita jadi kotor. Nah, hari ini kita juga akan membahas materi mengenai permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian diharapkan dapat mengemukakan pola hidup yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Pola hidup siapa yang dimaksud di sini? Manusia. Karena manusia itu berandil besar terhadap lingkungan yang kita tinggali. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis dampak pola hidup negatif terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, kalian, anak-anakku ini, diharapkan mampu untuk membuat poster sederhana untuk promosi pencegahan pola hidup negatif yang merusak lingkungan. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini kira-kira apa? Hutannya ini gundul dan terlihat seperti terbakar. Kira-kira penyebab dari hutan yang terbakar seperti ini apa? Kalau puntung rokok, benar. Puntung rokok yang dibuang di hutan. Kalau puntung rokoknya masih hidup, lalu dibuang ke daun-daun kering, bisa menyebabkan kebakaran seperti ini. Selain itu, kalau kalian melihat hutan yang awalnya rimbun, lalu tiba-tiba tinggal akarnya aja, semuanya gundul, itu kira-kira diapain? Ditebang secara bersamaan ya, bukan tebang di sembile, sehingga membuat hutan menjadi lalu yang ini, nah ini sepertinya keadaan yang Bu Adel ceritakan tadi. Sungainya penuh dengan sampah. Sampah apa ini kira-kira? Yang tadi sampah plastik ya yang banyak ya. Kira-kira siapa yang bisa membuang sampah plastik di sungai? Manusia. Betul. Ini karena sebagian besar ya, karena ulah manusia yang membuang sampah di sungai. Kira-kira kalian pernah nggak membuang sampah di sungai? Pernah. Ayo, ini ada salah satu penyumbang sampah di sungai ternyata. Itu merupakan perilaku yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Jadi apa yang harus Anda lakukan ke depannya? Tidak boleh membawa sampah di sungai, tidak boleh diulangi lagi. Nah, ini loh anak-anak, interaksi manusia dengan lingkungan bisa menyebabkan interaksi positif atau interaksi yang negatif. Coba siapa yang mau membantu Bu Adel untuk membacakan keterangan yang ada di depan ini, angkat tangan. Ya, Kak. Yang interaksi positif. Interaksi positif perilaku manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, contohnya menggunakan air secukupnya, membersihkan lingkungan,
menangkap ikan dengan menangkap yang aman seperti pancing ikan. Oke, yang negatif? Oke, Gama silakan. Interaksi negatif perilaku manusia memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak berencana yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya menggunakan air berlebihan, membuang sampah sembarangan, menggunakan ikan harimau untuk menangkap ikan. Oke, terima kasih. Nah, interaksi positif ini adalah perilaku manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan apa? Dengan bijak. Contohnya adalah dengan menggunakan air secukupnya. Kenapa harus menggunakan air secukupnya? Nggak berlebihan, kenapa? Agar menghemat, agar airnya tidak cepat habis. Kemudian membersihkan lingkungan. Contohnya, kalau lingkungan kita penuh dengan sampah, nyaman nggak kita hidup? Tidak. Jadi kita harus senantiasa membersihkan lingkungan. Kemudian menangkap ikan dengan penangkap yang aman seperti pancing ikan. Jadi kita tidak menangkap semua ikan, tapi kita memilih ikan-ikan yang besar, misalnya yang bisa ditangkap. Kemudian interaksi negatif. Bedanya dengan interaksi positif, kalau negatif itu memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak bijak. Contohnya adalah dengan menggunakan air secara kalau waktu musim kemarau, terus kita menggunakan air secara berlebihan, apa yang terjadi? Kekeringan. Airnya bisa cepat habis. Nanti waktu jangka panjangnya kita tidak bisa menggunakan air lagi. Kemudian membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah di sungai itu merupakan interaksi negatif. Kemudian menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Ada yang sudah tahu pukat harimau? Pukat harimau itu adalah jaring yang sangat besar, lalu itu jaringnya itu sangat kecil sehingga membuat semua ikan baik yang besar maupun yang kecil yang masih bayi-bayi yang belum bisa dimakan itu terjaring semuanya, sehingga ekosistem air laut itu bisa terganggu. Seharusnya ikan bisa beregenerasi lagi, maksudnya ikan yang kecil bisa tumbuh menjadi besar, lalu yang besar ditangkap untuk dimakan dan sebagainya, tidak bisa. Ikan yang kecil ikut tertangkap sehingga ada spesies yang bisa punah. Dan penggunaan pukat harimau ini juga bisa merusak terumbu karang yang ada di dasar laut. Padahal terumbu karang itu sangat penting untuk tempat hidup siapa? Ikan. Pokoknya tempat hidup hewan-hewan yang ada di laut. Nah, contoh dari kerusakan lingkungan. Contohnya apa ini? Kalau pencemaran air tadi terjadi di mana contohnya? Di mana? Di sungai tadi. Kalau sungai penuh sampah, itu airnya bisa tersumbat. Selain itu airnya bisa kotor. Nah, ketika air kotor dan tidak bisa digunakan, itu airnya sudah tercemar. Kalau pencemaran udara, contohnya seperti apa? Polusi. Bukan, itu menyebabkan polusi udara. Polusi udara itu disebabkan oleh apa? Kendaraan, asap kendaraan bermotor. Nah, selain itu apa? Asap pabrik. Pernah lihat asap pabrik ya? Dan corongnya itu kalau di asap pabrik menghasilkan asap yang sangat tebal. Nah, itu juga salah satu penyebab dari pencemaran udara atau polusi udara. Kalau kehilangan keanekaragaman hayati ini gimana? Ya, ada spesies yang bisa punah. Ini diakibatkan oleh apa? Asap. Keanekaragaman hayati yang hilang itu akibat dari hutan yang gundul. Kalau hutannya gundul, hewan-hewan yang ada di hutan tinggal di mana? Di kebun binatang. Iya, kalau yang bisa masuk ke kebun binatang. Kalau yang nggak bisa, hewannya tidak punya tempat tinggal dan akhirnya bisa mati. Yang bisa punah.
Nah, selain itu, kerusakan lingkungan tadi bisa mengancam apa? Kesehatan manusia. Kalau ada pencemaran air dan pencemaran udara atau polusi udara, tentu saja bisa menyebabkan kesehatan manusia terganggu. Nah, ancaman untuk terhadap satwa liar ini, kalau ada kebakaran hutan misalnya, bisa menyebabkan gangguan pernapasan pada satwa. Bukan cuma manusia yang bisa sesak nafas, tapi satwa atau hewan-hewan juga bisa sesak nafas, bisa mengalami gangguan pernapasan. Kemudian perubahan perilaku satwa, kerusakan pada populasi, dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan kulit atau bulu dari hewan itu bisa berubah. Itu adalah ancaman kerusakan lingkungan terhadap satwa liar. Nah, sudah pernah dengar pemanasan global? Siapa yang sudah? Katakan. Ada yang sudah? Nah, pemanasan global ini adalah keadaan di mana suhu bumi kita itu meningkat. Suhu rata-rata di bumi ini meningkat. Kalian ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini cuaca panas, suhu udara sangat panas sekali? Ngerasa nggak kalau siang? Ngerasa ya? Nah, itu adalah salah satu efek dari pemanasan global. Ternyata saat ini kita itu sudah merasakan efek dari pemanasan global. Efek pemanasan global ini dapat menyebabkan banyak sekali kerugian untuk manusia dan hewan, dan pokoknya makhluk yang ada di muka bumi ini. Pemanasan global ini disebabkan oleh apa kira-kira? Coba dibaca. Pemanasan global, iya, diakibatkan oleh aktivitas manusia. Karena apa? Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti dan uap air. Kemudian memungkinkan cahaya matahari untuk masuk ke atmosfer bumi. Sebenarnya di bumi kita itu dilindungi oleh lapisan, namanya lapisan ozon. Ya, pernah dengar ya? Lapisan ozon ini yang menghalau sinar matahari untuk langsung masuk ke dalam bumi. Jadi ketika sinar matahari masuk itu seharusnya kalau lapisan ozonnya normal dan masih tebal, kita tidak merasakan panas yang luar biasa. Tapi ketika kita merasakan yang panas luar biasa, artinya lapisan ozonnya sudah semakin tipis. Itu disebabkan oleh apa? Ya disebabkan oleh polusi udara contohnya. Terus efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu ketika gedung-gedung itu terbuat dari kaca. Kaca-kaca itu akan memantulkan sinar matahari sehingga membuat udara semakin panas dan lapisan ozon semakin menipis. Seperti itu. Kemudian ini kita sudah membahas tadi mengenai kerusakan ekosistem. Nah, kita masuk ke penugasan. Yang pertama, nah kalian diminta untuk mendiskusikan LKPD. LKPD-nya. Nah, LKPD-nya seperti ini. Kalian diminta untuk menganalisis macam-macam pola negatif yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Di sini sudah ada petunjuknya, nanti silakan dibaca. Kemudian didiskusikan apa saja permasalahan lingkungan yang kalian pernah temui atau mungkin tahu dari sumber lain, dari TV, dari internet, misalnya seperti itu. Kemudian tuliskan di sini, lalu pola hidup negatif apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan itu. Kemudian kalian diminta untuk menuliskan dampak apa sih yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan ini terhadap
kehidupan manusia? Gitu. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Oke, good. Lalu, nah yang kedua kalian diminta untuk membuat poster promosi untuk mencegah pola hidup manusia yang negatif tadi. Kalian diminta untuk mempromosikan atau mengajak orang-orang untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pinter. Oke, setelah ini kalian harus membentuk kelompok beranggotakan 5 orang. 5 orang di dalam satu kelompok. Sudah terbentuk 5 orang di satu kelompok? Sudah. Kelompok 1 anggotanya berapa? 5. Kelompok 2? 5. Kelompok 3? 5. Kelompok 4? 5. Kelompok 5? 4. Oh iya, karena yang 2 anak tidak masuk ya, nggak apa-apa. Yang kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Oke, kemudian nih, Badal akan memberikan LKPD dan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini bisa kalian gunakan untuk referensi. Mengerjakan LKPD dan referensi untuk kegiatan diskusi. Oke, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Sudah dilihat LKPD-nya? Dibaca? Ada yang ditanyakan terkait LKPD-nya? Ada tidak? Belum ada? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Oke, hari ini kalian membawa alat warna kan ya? Bawa? Sip, nanti alat warnanya silakan digunakan untuk membuat poster sederhana. Oke, sekarang, oh iya, kita sepakati dulu waktu pengerjaannya dilaksanakan selama 20 menit ya. Bisa? Bisa? Ayo coba yang semangat jawabnya bisa. Oke, silakan dikerjakan. Iya, nanti setelah prioritasnya semua ngomong.
Nah, contoh dari apa posternya itu misalnya bisa seperti ini. Ini adalah contoh poster ajakan untuk menjaga kebersihan atau anjuran. Bisa juga berisi larangan. Larangan misalnya untuk tidak membuang sampah sembarangan atau larangan untuk tidak membuang untuk rokok sembarangan. Misalnya untuk referensi atau referensi
Ketika manusia melakukan dengan
Yuk, waktunya. Semangat lagi. Bisa loh, ini dibantu mewarnai. Misalnya yang ini yang warna itu. Nanti waktunya nggak dulu.
Yang ada yang kita kalian. Faktor alam. Oke, sudah selesai. Oke, yuk silakan perkenalkan dirinya. Lalu kalian hari ini mau presentasikan apa? Hasil kerja kelompok. Silakan dibacakan mulai dari itu. Oke, silakan ceritakan posternya kalian ini tentang apa? Tentang mari selamatkan bumi. Wah, bagus sekali ya posternya. Ini buminya ini kenapa ini? Terjadi kebakaran hutan. Lalu terlihat apa ini? Pohonnya ditebang sehingga menyebabkan buminya kemana? Bunyinya Oke, ada yang mau ditanyakan dari presentasinya kelompok 2? Teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan dari presentasinya kelompok 2? Boten? Oke, beri tepuk tangan untuk presentasi kelompok 2.
Ayo membuang sampah pada tempat. Karena kalau tidak membuang sampah pada tempatnya akan menyebabkan apa? Halo, boleh sambung ini kenapa ini? Sudah selesai. Oke, good. Kalau tidak membuang sampah pada tempatnya akan menyebabkan apa? Banjir. Makanya tolong tidak mengajak kita semua untuk membuang sampah. Ada yang ditanyakan atau memberikan pendapat ke kelompok 3? Ada ya? Ada? Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke, yang dibahas ini tadi apa? Kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan lingkungan yang dibahas. Kerusakan terumbu. Pola hidup manusia yang menyebabkan kerusakan terumbu karang itu apa? Bergesekan dengan kapal besar. Silakan diceritakan posternya mengenai apa? Jangan membuang sampah di sungai karena kalau membuang sampah di sungai kenapa? Dapat yang menyumbat aliran sungai dan bisa menyebabkan banjir. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, kelompok 4. Silakan salahnya yang mana? Ya.
perburuan liar dapat terasa dengan manusia, rantai orang yang susah atau mudah mengganggu kelestarian. Oke, good. Yang kerusakan lingkungan juga apa? Kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh manusia. Ternyata manusia itu bisa merusak terumbu karang ya. Oke, silakan dipresentasikan posternya. Nah, posternya ini menceritakan tentang apa? Pemanasan global. Kalian mengajak kita semua untuk ngapain? Oke, mari kita menjaga bumi agar bumi kita tidak menjadi semakin panas. Good. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kelompok 2.
Cepat ya. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai soalnya teman kalian, sangat cepat sekali. Gampang ya? Karena tadi sudah mengikuti pembelajaran di mana? Sudah semua? Sudah ikut bukan semua? Oke, terima kasih. Nah, hari ini kalian belajar mengenai apa saja? Permasalahan di yang disebabkan oleh pola hidup negatif manusia. Oke, nah tadi kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, sudah mengerjakan posternya dengan sangat luar biasa. Semoga kita semua hari ini bisa mendapatkan pelajaran ya dari poster-poster yang sudah kalian buat. Nah, pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Suka nggak kalau diajak membuat proyek seperti ini? Suka sekali ya? Suka banget. Suka banget. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita harus menjaga pola hidup kita agar tidak melakukan pola hidup negatif. Agar apa? Agar lingkungan kita bisa terjaga dan tidak rusak. Agar tidak terjadi banjir, kebakaran hutan, longsor dan sebagainya. Oke.